Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital yang tak kenal waktu, informasi datang bak banjir bandang yang menyerbu. Sayangnya, tak semua yang ia bawa adalah kebenaran yang utuh. Banyak yang hanya menyamarkan fakta di antara kabut yang rapuh. Berita hoax, ancaman yang nyata di dunia maya, memprovokasi, memecah belah, merenggut damai di dalam dada. Selamat datang di episode ketiga Amsilati Mengaji dengan kitab As-Sifatul Mazmumah, membahas tentang sifat-sifat tercela bersama Abah Kiai Haji Taufikul Hakim, penemu metode Amsilati dan pengasuh pondok pesantren Darul Falah Bangsri. Berita hoax bukan sekedar kabar salah. Ia juga mengobarkan amarah dan jadi senjata pemecah belah. Menghancurkan kepercayaan, menumbuhkan keraguan yang mendalam, merenggut akal sehat dan mengoyak kewarasan dalam diam. Mari kita saksikan video berikut. 10 orang tewas saat kerusuhan yang terjadi di Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan. 8 orang merupakan warga setempat dan 2 orang lainnya pendatang, sementara 14 orang luka-luka. Selain warga, 18 personel Polri dan TNI ikut menjadi korban, sementara 15 bangunan rusak. Kerusuhan bermula saat warga menghentikan sebuah mobil yang diduga berisi seorang anak yang jadi korban penculikan. Polisi sempat melakukan mediasi, namun sekelompok warga melakukan provokasi dan berujung aksi anarkis. Kita ketahui kejadian kemarin di Wamena itu berulah daripada hoaks yang menyampaikan ada penculikan terhadap anak di bawah umur, anak SD. Dari cuplikan video tersebut, kita dapat melihat dampak negatif yang ditimbulkan oleh berita hoax, baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satunya karena kurangnya kebiasaan bertabayun dan minimnya pengetahuan tentang bahaya hoax yang merusak. Oleh karena itu, mari kita simak penjelasan tentang bahaya menyebarkan berita hoax dan dampaknya yang merusak oleh Abah Kiai Haji Taufikul Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahayanya menyebarkan berita hoax. Yang pertama, orang yang menyebarkan berita hoax, berita dusta, berita bohong tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha sa'temene Allah yarallah iku rilo sinten Allah lakum marang sira kabeh salasan ing perkara telu. Sesungguhnya Allah meridhoi 3 hal. Wayak rahu lan geding sinten Allah lakum marang sira kabeh salasan ing perkara telu. Dan Allah membenci kepada kalian semua 3 hal. Fayarullah lakum, fayarullah mongko ridho sinten Allah lakum marang sira kabeh anta abudu ing yen to nyembah sira kabeh hu ing Allah wala tusyriku lan ora nyekutake sira kabeh bihi kelawan Allah syai'an ing suwi-wiji. Allah meridhoi kalian untuk menyembahnya
dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anta atasimu lan yento cecekelan sira kabeh bihablillahi kelawan agamane Allah jami'an hale sekabehane. Allah meridhoi kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah atau agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tafarraqu lan ojo lan ora yen to pisah-pisah sira kabeh. Allah meridhoi kalian semua untuk tidak berpecah belah. Wa yakrahu lan geding sinten Allah lakum marang sira kabeh ila waqala ing jari-jarine. Allah membenci 3 hal bagi kalian, yaitu menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, katanya, dan seterusnya. Menyebarluaskan berita hoax, menyebarluaskan berita bohong, menyebarluaskan berita dusta, itu sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kasratas su'ali lan akeh pitakon, terlalu banyak pertanyaan. Wa idha'atal mali lan nyia-nyiake ing bondo. Yang ketiga, menyia-nyiakan harta. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita hidup di buminya Allah. Kita makan dari rizkinya Allah. Kita bernafas dari oksigennya Allah. Mataharinya Allah. Besok di akhirat pun semuanya milik Allah. Maka orang yang dibenci oleh Allah adalah merupakan suatu penderitaan, merupakan suatu kecelakaan yang besar manakala seorang hamba dibenci, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya menyebarkan berita hoax yang kedua, orang ini akan disiksa dengan dimasukkannya besi ke dalam mulutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad diceritakan bahwa Rasulullah melewati 2 orang. Yang satu berdiri di dekat kepala temannya dengan membawa gancu dari besi. Gancu itu dimasukkan ke dalam mulutnya, kemudian ditarik hingga robek pipinya sampai ke tengkuknya. Dia tarik kembali, lalu dia masukkan lagi ke dalam mulutnya, dan dia tarik hingga robek pipi sisi satunya. Kemudian bekas pipi robek tadi kembali pulih dan dirobek lagi, dan begitu seterusnya. Di akhir hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan penjelasan dari malaikat. Apa maksud kejadian yang beliau lihat tadi? Diberi penjelasan oleh malaikat, orang pertama yang engkau lihat, dia adalah seorang pendusta. Dia membuat kedustaan dan dia sebarkan ke seluruh penjuru dunia.
dia dihukum seperti itu sampai hari kiamat. Kemudian Allah memperlakukan orang tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bahaya menyebarkan berita hoax yang ketiga. Orang itu bukan termasuk golongan orang mukmin yang baik. Bahaya menyebarkan berita hoax yang keempat, yaitu ujaran kebohongan adalah sumber keburukan dan menyebabkan permusuhan. Wal kadzibu utawi goro, jima'u kulli syarrin, iku kumpule sekabehane kealanan. Bohong itu pusat kejahatan. Wa aslu kulli dzammin, lan asale saben-saben cacat. Lisu'i awaqibihi, karana alane pira-pira akibate kullin. Wa khubthi nataijihi, lan alane pira-pira hasile kullin. Kebohongan adalah asal segala perilaku tercela karena keburukan akibat dan kekejian dampaknya. Li'annahu karana sak temene kadzib yuntiju iku ngasilake apa kadzib annamimata ing adu-adu. Bohong melahirkan adu domba. Wan namimatu lan utawi adu-adu tuntiju iku ngasilake apa namimah al-baghdha'a ing kebencian. Adu-adu menghasilkan kebencian. Wal baghdha'u lan utawi kebencian ta'ulu iku nguwasaake apa baghdha ilal adawati marang permusuhan. Sementara kebencian mengundang permusuhan. Walaisalan ora ana ma'al adawati iku ing dalem sertane permusuhan amnun apa rasa aman wala rahatun lan ora ngaso. Di dalam suasana permusuhan tidak ada rasa aman dan relaksasi. Lihat keterangan Al-Imam Al-Mawardi Adabud Dunya Waddin. Inilah dampak bahayanya menyebarkan berita hoax. Sekali lagi, mari kita jaga lisan kita jaga perilaku kita. Jangan sampai kita menyebarkan berita hoax yang menjadikan orang lain celaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya menyebarkan berita dusta, tak disukai oleh Allah Ta'ala. Dapat siksa dengan dimasukkan besi ke dalam mulut, sungguh pedih sekali. Ujaran bohong sumbernya keburukan dan menjadi penyebabnya permusuhan. Tak termasuk baiknya orang beriman jangan sebarkan berita
pujaran koro sumbere kealanan uko dadi penyebab permusuhan ora termasuk bagus wong kang iman ojo nyebarno berita kebohongan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Demikian penjelasan tentang bahaya menyebarkan berita hoax oleh Abah Ki Haji Taufiqul Hakim. Semoga dapat menjadi pengingat bagi kita bersama agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi antar sesama. Saring sebelum sharing. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gampang ya metode Amsilati ya. Siap belajar Amsilati? Ya. Yang menurunkan ketenangan batin, kedamaian batin itu Allah. Maka kita harus meminta itu kepada Allah. Kita minta ketenangan batin itu kepada Allah. Doa apa? Ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepadaku, mintalah kepadaku, pasti akan kabulkan. Jadi kita harus berdoa terus kita kepada Allah agar batin kita tenang, enggak mabok maning, mabok maning. Tetapi juga apa? Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Huwa utawi Allah alladzi yaiku zat anzala ingkang nurunake sapa-sapa alladzi as-sakinata ing ketenangan fi qulubil mu'minin ing dalem piro-piro atine wong kang mukmin. Coba ada yang bisa pakai bahasa Jawa kayak tadi kayak saya? Coba Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Huwa utawi Allah alladzi iku zat anzala kang nurunake sapa alladzi as-sakinata ing ketenangan fi qulubil mu'minin ing dalam piro-piro atine wong mukmin. Masya Allah, orang Betawi bisa enggak ya? Orang Betawi. Coba. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wa ya Allah Alladzi anzala yang menurunkan as-sakinata ketenangan fi qulubil mu'minin. pada hati orang-orang